Tadi dia berjanji pada neneknya untuk tinggal di sini. Ini adalah villa milik Henry. Dia masih tidur di kamarnya. Secara tidak langsung, dia tidur dengannya. Henry berkata, "Henry, kamu kembali, silahkan bicara berdua sama Amelia." Mengatakan bahwa nenek mengedipkan mata pada Ibu Wulan ikut pergi. Ibu Wulan dengan cepat menyerahkan setengah mangkuk chicken soup kepada Henry. "Tuan, ada sup, tolong beri makan Nona Amelia." Nyonya Mahendra mengajak Ibu Wulan keluar. Keduanya ditinggalkan di kamar. Henry duduk di sisi tempat tidur. Dia memberi makan sesendok kecil dan berkata, "Buka mulutmu." Baru saja Ibu Wulan memintanya untuk membuka mulutnya. Tetapi Amelia menggeleng cepat, "Aku kenyang, aku tidak akan makan lagi." Henry melihat wajahnya yang ditampar dengan indah. Tepat setelah bangun dari tidur, ada 2 rona merah di wajahnya, dan kulit gadis itu lembab, membuat orang merasa ingin mencubit. Sekarang semua rambut hitamnya yang murni tercerai-berai, dan beberapa helai rambut masih melilit leher putih saljunya. Dia mengenakan kemeja putihnya. Kemeja pria besar melapisinya dengan lebih indah. Ibu Wulan mengganti bajunya. Dia tidak melihatnya. Sekarang kakinya berada di selimut sutra pria itu, dan dia tiba-tiba bertanya-tanya apakah dia mengenakan celana di kakinya. Henry bertanya, "Apakah kamu ingin mengubah cara makan?" Amelia tiba-tiba tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Mereka jatuh ke mata pria itu dengan kemurnian yang tak tertandingi. "Apa?" Henry menyuapkan seteguk chicken soup ke dalam mulutnya, lalu meletakkan tangan yang kuat di sisinya, dan tubuh yang tinggi langsung mengganggunya dengan aura agresif. Mata Amelia tiba-tiba membelalak saat dia menyuapnya. Henry tidak menutup matanya, dia hanya menatapnya dengan lugas. Amelia dengan cepat mengangkat 2 tangan kecil ke dadanya, mencoba mendorongnya menjauh. "Lepaskan." Begitu dia berbicara, Henry memberinya sedikit chicken soup ke mulutnya. Amelia mengerti apa yang dia maksud dengan kalimat, "Haruskah kita mengubah cara makan?" sekarang karena dia tidak siap dan menelan chicken soup yang dia beri makan. Pada saat ini, Henry perlahan melepaskannya. Chicken soup tidak tertelan, dia pasti akan memuntahkannya kembali padanya. Dia mengangkat matanya dan menatapnya. "Henry, apa yang kamu lakukan seperti ini? Sangat tidak higienis." Henry adalah orang yang paling higienis, dan dia terobsesi dengan kebersihan. Tetapi ini adalah awan di depannya, dan dia suka memberinya makan seperti ini. Henry memandangnya dengan marah dan tidak memiliki kekuatan jera. Henry berkata, "Kamu adalah wanitaku, aku bisa melakukan apapun yang aku mau padamu." "Kapan aku menjadi wanitamu?" Amelia memandang pria yang sombong dan kuat itu dengan heran. "Kamu di tempat tidurku, tentu saja, wanitaku. Bukan hanya itu, chicken soup yang baru saja kamu makan adalah milikku, dan kemeja putih yang kamu kenakan adalah milikku. Kamu semua milik saya untuk makanan dan pakaianmu. Tidakkah kamu masih mengakui bahwa kamu adalah wanitaku? Saya tidak akan menghabiskan uang untuk mencari wanita lain." Amelia tidak bisa berkata-kata. Dia tahu bahwa dia tidak pernah kalah dalam pertarungan. Dia biasanya menggosok orang lain di tanah, tapi dia tidak pernah memenangkan perkelahian dengan pria seperti Henry. Pria ini hanyalah musuh bebuyutannya. "Kalau begitu aku akan pergi sekarang." Amelia menarik selimut dan hendak bangun dari tempat tidur. Tapi Henry melingkarkan lengannya di pinggang lembutnya dan mendorongnya langsung ke tempat tidur besar yang empuk. Dia memandangnya dengan merendahkan. "Tempat tidurku, ini bukan mendaki seperti yang kamu inginkan. Turunlah seperti yang kamu inginkan." Amelia terperangkap di bawahnya, dan yang tertinggal di hidungnya adalah napas pria yang bersih dan jernih itu. Bau yang paling enak adalah bau yang dia sukai dan terobsesi dalam ingatannya. Sesampai di Yogyakarta,
dia tidur dengannya di ranjang yang sama, dan dia akan membuka mata di pelukannya setiap pagi. Hari-hari ini, dia tidak berani mengingat saat-saat indah itu, dan sekarang dia tidur di tempat tidurnya lagi. Tetapi ponselnya diletakkan di atas lemari tempat tidur, dan dia terjebak dan tidak bisa mendapatkannya sama sekali. Pergilah, aku ingin menerima telepon. Amelia mendorongnya. Henry melirik ponselnya, lalu mengulurkan lengannya yang panjang untuk dengan mudah mengambil ponselnya, dan menyerahkannya padanya. Ini dia. Dia tidak bermaksud untuk bergerak. Dia menutupi dan mengurungnya dalam pelukannya, dan membiarkan dia melihat teleponnya. Amelia hanya bisa membuka WeChat yang dikirim oleh Usi. Terakhir kali dia meminta Usi untuk membantu mencari tahu siapa yang mengekspos foto pembeliannya kontraseptif di internet. Usi sekarang sudah membalas pesannya. Usi menjawab dengan satu kata, Henry. Amelia membaca nama itu bolak-balik 3 kali, dan kemudian dia menatap pria di belakang layar. Henry, apakah kamu mengekspos foto saya membeli kontraseptif? Kamu gila. Bahkan jika kamu melakukannya, apa yang ingin kamu lakukan? Amelia telah meragukan banyak orang tetapi tidak pernah meragukannya. Dia harus menonton ketika dia ingin membeli kontraseptif pil malam itu. Foto itu diambil olehnya sendiri, dan dia juga yang mengeksposnya. Amelia memikirkan hal-hal buruk yang telah dilakukan pria itu. Dia mengikuti sisa masalahnya, dan dia menjadi semakin marah. Dia segera mengepal tangannya dan membantingnya. Henry memukulnya 2 kali, lalu menggenggam pergelangan tangannya yang ramping dan menekannya di atas tempat tidur. Apa yang bisa kamu lakukan? Siapapun yang membuatmu tidur nyenyak akan menepuk pantatmu dan pergi. Kamu tidak ingin bertanggung jawab untuk saya, dan tidak ada rencana untuk mengungkapkan hubungan kita. Amelia mengedipkan matanya, menatapnya dengan kaget. Apa maksudmu? Dengan merendahkan, Henry mengurungnya di bawah tubuhnya sendiri, lalu merendahkan tubuhnya, dan memasang wajah yang sangat tampan di depan matanya. Amelia, menurutku kamu pintar di depan orang lain. Kenapa kamu di sini bersamaku dan menjadi bodoh? Saya pikir kamu berpura-pura bodoh. Maksud saya sangat sederhana. Amelia, kamu harus memberi saya nama. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan tidur dengan Tuan Henry yang bermartabat, dan Tuan Henry ini akan mengganggunya dan melakukan berbagai tindakan kecil untuk membuktikan keluar bahwa mereka telah tidur bersama, dan sekarang mereka masih mencari posisi dan status yang lebih tinggi. Bulu Amelia bergetar seperti kupu-kupu dan sekarang wajah kedua orang itu sangat dekat, dan napasnya disemprotkan ke kulit halusnya. Sangat ambigu. Amelia menatapnya dengan kaget. Status apa yang kamu inginkan? Bagaimana menurutmu? Status apa yang bisa kamu berikan kepada saya? Henry bertanya balik. Henry bertanya, apakah kamu kesal malam itu? Ketika dia mengubah suaranya, dia merendahkan suaranya dan bertanya langsung padanya. Amelia terkejut. Mengapa dia menanyakan pertanyaan ini? Bagaimana dia menjawab ini? Suaranya yang rendah dan magnetis bertahan di telinganya, mengungkapkan suara yang membingungkan. Amelia merasa gendang telinganya tajam. Dia akan menjadi bingung, bukan? Amelia tiba-tiba memikirkannya. Apakah dia pergi berperang secara pribadi dan merayunya? Apa kamu kesal malam itu? Amelia bertanya dengan berani. Henry berkata, ini sangat keren jadi. Saya pikir kita perlu mengumumkan hubungan kita. Begini, kami berdua menjalankan lalu lintas kami sendiri sekarang, dan setiap gerakan kami menarik perhatian publik. Kamu tidak ingin membuat keributan setelah kita tidur bersama. Mari masuk ke berita utama hiburan untuk menghindari masalah. Menurutku kita harus memperlakukan hubungan kita menjadi semacam yang bisa membuat kita tidur secara wajar dan legal. Bagaimana dengan pacarmu? Semua perkataannya benar, tapi kenapa mereka masih perlu tidur dan menggunakan kontrasepsi?
Mengapa mereka masih melegalkan kontrasepsi tidur sekarang? Amelia merasa bahwa dia telah melihat melalui sifat pria ini Henry. Dia terlibat dalam skema piramida, khususnya mencuci otak orang. Tidak, Amelia menolak. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.